warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Risti dengan NIM 64240785 dari kelas 64326. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Bank Jago sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia atau ARTO yang didirikan pada tahun 1992 di Bandung dan berganti nama pada tahun 2020. Saat ini, bank beroperasi sebagai bank digital dengan mengembangkan aplikasi Jago untuk mempermudah pengelolaan keuangan. Selain itu, Bank Jago memiliki unit usaha syariah dan fokus pada integrasi teknologi dalam ekosistem digital untuk melayani nasabah retail, UMKM, serta pasar massal. Bank ini juga telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai bank digital pertama di Indonesia. PT Bank Jago berhasil menunjukkan performa yang solid dan stabil selama tahun 2024. Berkat inovasi yang terus berkembang dan kerja sama yang makin erat dengan dunia digital, perusahaan ini mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah, dana dari pihak ketiga atau DPK, serta distribusi kredit. Di akhir tahun 2024, Bank Jago berhasil mengumpulkan total nasabah sebanyak 15,3 juta orang, di mana 12,1 juta diantaranya adalah pengguna funding dari aplikasi Jago. Dibandingkan dengan akhir 2023 yang hanya 8,1 juta nasabah, jumlah pengguna aplikasi ini naik 4 juta orang, atau hampir 50% lebih banyak. Bank ini juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra ekosistem seperti Goto dan platform reksadana online Bibit yang terintegrasi mulus dengan aplikasi Jago guna menarik lebih banyak nasabah baru. Kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Bank Jago Tbk selama periode 2019 sampai dengan periode 2024. Yang kedua, mengapa terjadi perubahan dan tren fluktuatif pada indikator keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas selama periode tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana konsep analisis rasio keuangan dan analisis tren dapat digunakan untuk menilai serta menjelaskan perkembangan dan stabilitas kondisi keuangan PT Bank Jago dalam periode 2019 sampai dengan periode 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spaske Zahra dari kelas 643A26 dengan NIM 6424045. Di sini saya akan membahas tentang tujuan penelitiannya, yaitu 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT Bank Jago Tbk selama periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perubahan serta tren fluktuatif pada indikator keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas selama periode tersebut. 3. Untuk menjelaskan penerapan konsep analisis rasio keuangan dan analisis tren dalam menilai serta menggambarkan perkembangan dan stabilitas kondisi keuangan PT Bank Jago Tbk dalam kurun waktu 2019 sampai 2024. Untuk selanjutnya itu masalah penelitian. Secara teoris, karya tulis tugas ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman pembaca mengenai analisis kinerja laporan keuangan melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada PT Bank Jago Tbk selama periode 2019 sampai 2025. Karya tulis ini menyajikan data dan fakta secara jelas serta struktur, sehingga diharapkan dapat berperan sebagai alat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritas. Lalu, secara praktis, untuk bagi penulis, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan dan memperdalam pemahaman tentang analisis kinerja keuangan laporan keuangan yang telah dipelajari. Bagi pembaca,
ini menjadi saran informasi kepada pembaca mengenai kinerja keuangan PT Bank Jago Tbk yang dilihat dari sudut pandang rasio keuangan. Bagi perusahaan, ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan perusahaan terkait dan serta bermanfaat bagi proses pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Lalu bagi investor itu menjadi panduan bagi para investor dalam memahami kinerja keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk membantu mempertimbangkan keputusan investasi di PT Bank Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koriko Pranada dengan NIM 64240937. Saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menilai tingkat efisiensi manajemen perusahaan. Hal ini tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap profil untuk kerugian semata, melainkan juga perlu mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan guna mencapai keuntungan tersebut. Sejalan dengan penjelasan, kinerja keuangan suatu perusahaan berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan dan tingkat kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya, rasio keuangan. Rasio keuangan berguna untuk digunakan sebagai perbandingan standar untuk berbagai ukuran perusahaan. Secara umum, penggunaan rasio keuangan memungkinkan Anda melakukan perhitungan, pembagian, dan perkalian pada beberapa komponen laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Ada banyak komponen laporan keuangan yang memungkinkan adanya berbagai rasio yang dapat dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini, kita masuk ke pembahasan mengenai 5 jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi perusahaan dari berbagai sisi. Bersama saya, Tatang Sutisna, berikut kita masuk ke rasio yang pertama. Kelompok rasio yang pertama yakni short term solvency atau liquidity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini terdapat current ratio. Current ratio mengukur seberapa besar aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menutupi liabilitas jangka pendek. Rumus perhitungannya yakni aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Semakin tinggi angkanya, semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya. Berikut ada quick ratio. Quick ratio merupakan versi lebih ketat dari current ratio karena mengeluarkan inventory dari perhitungan. Rumus perhitungannya yakni aset lancar dikurangi inventory, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Ini dibuat karena persediaan tidak selalu bisa segera dicairkan menjadi kas dalam waktu yang cepat. Yang terakhir, ada cash ratio. Cash ratio adalah yang paling konservatif karena hanya menggunakan kas dan setara kas untuk dibandingkan dengan liabilitas lancar. Untuk perhitungannya yakni aset kas dan aset setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Kalau rasio ini rendah, perusahaan masih mungkin aman, tapi kalau bahkan cash rasionya kecil sekali, itu tanda rasio likuiditas. Kelompok rasio yang kedua yakni long term solvency atau financial leverage ratio. Kalau liquidity ratio tadi terfokus pada kemampuan jangka pendek, maka berikutnya kita pindah ke rasio yang melihat kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Rasio
Dalam kategori ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dan apakah tingkat utang tersebut masih aman untuk operasional jangka panjang. Di sini terdapat total debt ratio. Total debt ratio menunjukkan berapa persen aset perusahaan yang didanai oleh utang. Untuk rumus perhitungannya yakni total aset dikurangi total equity dibagi total aset. Berikutnya ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio membandingkan total utang dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar struktur perusahaan, pendanaan perusahaan bertumpu pada utang dibandingkan modal sendiri. Semakin tinggi rasionya, semakin agresif penggunaan leverage perusahaan. Untuk selanjutnya ada equity multiplier. Equity multiplier menunjukkan seberapa besar aset perusahaan ditopang oleh ekuitas. Rumus perhitungannya yakni total aset dibagi dengan total equity. Rasio ini juga terkait dengan leverage. Semakin tinggi angkanya, semakin besar proporsi aset yang berasal dari utang. Masih di kategori yang sama, kita lanjut ke dua rasio lainnya yang lebih fokus pada kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari hutangnya. Di sini ada time interest earn ratio. Times interest earn mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Untuk rumus perhitungannya yakni EBIT dibagi dengan interest. Semakin tinggi angkanya, semakin aman perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunganya. Berikutnya ada cash coverage ratio. Cash coverage ratio adalah versi lebih kuat dari time interest earn ratio karena memasukkan komponen non-cash seperti depresiasi. Rumus perhitungannya yakni EBIT ditambah depreciation dibagi dengan interest. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar kemampuan perusahaan membayar bunga menggunakan arus kas operasional. Setelah kita selesai dengan rasio-rasio solvabilitas, di bagian berikutnya kita akan masuk ke aset utilisasi atau turnover ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Kelompok rasio yang ketiga yakni aset utilisasi atau turnover ratio. Kalau ada dua kelompok rasio sebelumnya berfokus pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, maka kelompok berikutnya melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Nah, di sini ada total asset turnover. Total asset turnover mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total aset yang dimiliki. Untuk rumus perhitungannya yakni total sales dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasionya, semakin produktif setiap satuan aset dalam menghasilkan pendapatan. Jika rasionya rendah, bisa berarti perusahaan memiliki aset besar tapi perputaran bisnisnya agak lambat atau operasionalnya kurang efisien. Capital intensity ratio, yaitu dia kebalikan dari total asset turnover, adalah capital intensity ratio. Kalau aset turnover melihat berapa besar penjualannya yang dihasilkan aset, maka capital intensity melihat berapa besar aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit penjualan. Untuk rumus perhitungannya yakni total aset dibagi dengan total sales. Semakin tinggi capital intensity,
berarti bisnisnya membutuhkan aset besar untuk beroperasi, misalnya industri manufaktur, transportasi, atau tambang. Sebaliknya, bisnis dengan modal ringan seperti jasa atau digital biasa memiliki capital intensity lebih kecil. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Yang pertama itu ada short term solvency or liquidity ratio. Yang pertama itu rumusnya ada current ratio. Current ratio itu current aset dibagi current liabilities. Dari tahun 2019 ini kita dalam hitungan jutaan, berarti 1.214.986.000 per 632.290. Jadi current rasionya itu di tahun 2019 itu 1,92 kali. Di tahun 2020 itu 2,14 kali, di tahun 2021 itu 2,98 kali, 2022-nya itu ada 1,93 kali, 2023 1,53 kali, 2024 1,33 kali. Yang kedua ada quick ratio. Rumusnya itu current asset inventory per current liabilities. Dari tahun 2019 itu 1,92 kali, tahun 2020 2,14 kali, tahun 2021 2,98 kali, 2022 1,93 kali, 2023 1,53 kali, 2024 ada 1,33 kali. Dan terakhir ada cash ratio. Rumusnya cash per current liabilities. Tahun 2019 itu 0,48 kali, tahun 2020 0,55 kali, tahun 2021 0,37 kali, tahun 2022 0,18 kali, tahun 2023 0,23 kali, dan tahun 2024 itu ada 0,22 kali. Berikutnya ada hasil pembahasan rasio kinerja likuiditas PT Bank Jago Tbk selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara bervariasi setiap tahun. Nilai current ratio dan quick ratio menunjukkan pola yang serupa, di mana keduanya meningkat signifikan pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 2,98. Sebelumnya kemudian mengalami penurunan hingga 1,33 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa meskipun pada awal periode perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban lancarnya, namun terjadi penurunan tingkat likuiditas pada tahun-tahun berikutnya akibat peningkatan kewajiban jangka pendek yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan aset lancar. Sementara itu, cash ratio mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari 0,48 pada tahun 2019 menjadi 0,22 pada tahun 2024. Nah, nilai ini mengindikasikan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan total kewajiban lancar, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban langsung menggunakan kas yang masih terbatas. Kesimpulannya, analisa ini mengungkapkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Jago Tbk selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan perbaikan bertahap. Tingkat likuiditas perusahaan umumnya mengalami penurunan disebabkan oleh kenaikan kewajiban jangka pendek yang lebih cepat daripada peningkatan aset lancar. Komposisi pendanaan pun menunjukkan ketergantungan yang makin tinggi pada utang untuk mendukung perluasan bisnis. Sehingga pengendalian resiko keuangan tetap diperlukan. Penggunaan aset belum sepenuhnya stabil karena pertumbuhan aset tidak selalu diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang sebanding. Meski begitu, profitabilitas terus mengalami peningkatan setelah mengalami kerugian di awal periode penelitian secara keseluruhan. Bank Jago sedang dalam tahap pertumbuhan yang positif sebagai bank digital.
walaupun masih memerlukan penguatan dalam hal efisiensi dan stabilitas keuangan. Untuk selanjutnya, saran perusahaan sebaiknya memperbaiki pengelolaan likuiditas serta menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan pendanaan basis utang untuk memastikan struktur keuangan yang sehat. Optimalisasi aset melalui pendekatan bisnis yang lebih efisien atau lebih efektif perlu diterapkan agar kinerja pendapatan dapat tumbuh selaras dengan ekspansi aset. Bagi investor, disarankan untuk mengamati tren peningkatan profitabilitas perusahaan sambil tetap mempertimbangkan risiko yang terkait dengan leverage. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rasio, untuk total aset turnover yang berarti sales dibagi dengan total aset dan menghasilkan total aset turnover. Untuk di tahun 2019, sales sama dengan 11.500 dibagi dengan total aset yaitu 1.321.057 dan menghasilkan total aset turnover yaitu 0,01 kali. Lalu untuk 2020, sales sama dengan 64.644 dibagi dengan total aset 2.179.873 dan menghasilkan total aset turnover yaitu 0,03 kali. Lalu untuk 2021, sales sama dengan 589.738 dibagi dengan 12.312.422 yang menghasilkan total aset turnover sama dengan 0,05 kali. Untuk 2022, total untuk 2022 sales sama dengan 1.352.996 dibagi dengan 16.965.295 dan total asetnya 0,08 kali. Untuk 2023, sales 1.565.443 dibagi dengan total aset yaitu 21.295.780. Jumlahnya total aset turnover adalah 0,07 kali. Lalu untuk 2024, salesnya sama dengan 1.553.425 dibagi dengan total aset sama dengan 28.542.712 dan total aset turnover sama dengan 0,0 kali. Lalu untuk capital intensity yaitu total aset dibagi dengan sales dan menghasilkan capital intensity. Untuk 2019, total asetnya 1.321.057 dibagi dengan sales yaitu 11.500 dan menghasilkan capital intensity yaitu 114,87 kali. Lalu untuk 2020, total asetnya 2.179.873 dibagi dengan sales yaitu 64.644 dan menghasilkan capital intensity yaitu 33,72 kali. Lalu untuk 2021, total asetnya 12.312.422 dibagi dengan sales 589.738 yang menghasilkan capital intensity yaitu 20,88 kali. Lalu untuk 2022, 16.965.295 untuk total aset dibagi dengan sales yaitu 1.352.996 sama dengan 12,54 kali untuk capital intensity. Lalu untuk 2023, total asetnya 21.295.780 dibagi dengan sales yaitu 1.565.443 yang menghasilkan capital intensity yaitu 13,60 kali. Dan yang terakhir 2024,
Total asetnya 28.542.712 dibagi dengan sales 1.553.425 yang menghasilkan capital intensity-nya yaitu 18,37 kali. Kinerja pemanfaatan aset PT Bank Jago selama periode 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif berdasarkan data rasio total aset turnover. Terlihat bahwa tingkat perputaran aset perusahaan meningkat dari 0,01 kali pada tahun 2019 menjadi 0,08 kali pada tahun 2022. Sebelum kembali menurun menjadi 0,05 kali pada tahun 2024, peningkatan rasio hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan sempat mengalami efisiensi yang lebih baik dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Namun, penurunan pada 2 tahun terakhir mengindikasikan adanya perlambatan dalam efektivitas penggunaan aset, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan aset tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan yang sepadan. Sementara itu, rasio capital intensity memperlihatkan tren menurun dari 114,87 kali pada tahun 2019 menjadi 12,54 kali pada tahun 2022. Lalu kembali lagi naik hingga 18,37 kali pada tahun 2024. Penurunan nilai capital intensity hingga tahun 2022 menandakan bahwa Bank Jago semakin efisien dalam penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan. Namun kenaikan kembali setelah tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan modal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis. Secara keseluruhan, kinerja rasio ini mencerminkan bahwa Bank Jago masih dalam tahap penyesuaian strategi pemanfaatan aset dan modal guna mencapai efisiensi yang optimal dalam jangka panjang. Kinerja pemanfaatan aset PT Bank Jago selama periode 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif berdasarkan data rasio total aset turnover. Terlihat bahwa tingkat perputaran aset perusahaan meningkat dari 0,01 kali pada tahun 2019 menjadi 0,08 kali pada tahun 2022. Sebelum kembali menurun menjadi 0,05 kali pada tahun 2024, peningkatan rasio hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan sempat mengalami efisiensi yang lebih baik dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Namun, penurunan pada 2 tahun terakhir mengindikasikan adanya perlambatan dalam efektivitas penggunaan aset, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan aset tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan yang sepadan. Sementara itu, rasio capital intensity memperlihatkan tren menurun dari 114,87 kali pada tahun 2019 menjadi 12,54 kali pada tahun 2022. Lalu kembali lagi naik hingga 18,37 kali pada tahun 2024. Penurunan nilai capital intensity hingga tahun 2022 menandakan bahwa Bank Jago semakin efisien dalam penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan. Namun kenaikan kembali setelah tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan modal untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis. Secara keseluruhan, kinerja rasio ini mencerminkan bahwa Bank Jago masih dalam tahap penyesuaian strategi pemanfaatan aset dan modal guna mencapai efisiensi yang optimal dalam jangka panjang. Kinerja profitabilitas PT Bank Jago (TBK) selama periode 2019 sampai 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun masih dalam tahap pemulihan dari kondisi kerugian pada awal periode, berdasarkan data, rasio profit margin mengalami peningkatan dari minus 10,61 kali pada tahun 2019 menjadi positif sebesar 0,08 kali pada tahun 2024.
Perubahan ini menggambarkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan yang diperoleh, seiring dengan meningkatnya efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Rasio return on asset atau ROA juga menunjukkan tren yang positif. Dari kondisi negatif sebesar minus 9,23 kali di tahun 2019, nilai ROA meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,45 kali pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mulai mampu memanfaatkan asetnya secara lebih produktif untuk menghasilkan laba yang menandakan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan aset. Sementara itu, rasio return on equity atau ROE memperlihatkan peningkatan yang paling signifikan dari minus 17,91 kali pada tahun 2019. Rasio ini berangsur membaik hingga mencapai 1,51 kali pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham semakin baik dari waktu ke waktu. Adapun hasil pembahasan rasio yaitu analisis finansial rasio, yaitu price earner ratio. Price per share itu 3.100 di 2019, 2020 itu 4.300, 2021 itu 16.000, 2022 itu 3.720, di 2023 itu 2.900, 2024 itu 2.430, dan earner per share itu minus 101,11, lalu 2020 nya itu minus 22,49, lalu 2021 nya itu 6,48, lalu 2022 nya itu 1,15, 2023 nya itu 5,22, 2024 nya itu 9,77. Lalu price earner ratio nya itu pada tahun 2019 nilai per sebesar minus 3.065,59%, dan pada tahun 2020 juga masih negatif yaitu minus 19.123,29%, karena perusahaan masih mengalami kerugian. Mulai tahun 2021 hingga 2022, nilai PER meningkat sangat tajam, yaitu mencapai 244.952,68% di tahun 2021. Lalu ada 329.919,12% di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sekitar 55.530,7%, dan pada 2024 turun lagi menjadi 26.200,16%. Lalu price sell ratio itu price per share 2019 nya itu 3.100, 2020 nya itu 4.300, 2021 nya itu 16.000, 2022 nya itu 3.720, lalu 2023 nya itu
2.900, 2024-nya itu 2.430. Lalu selnya di 2019 itu ada 9,53, 2020-nya itu 7,67, 2021-nya itu 44,42, 2023-nya itu 97,65, 2023-nya itu 112.98, lalu 2024-nya itu 112,11. Pada tahun 2019 itu nilai PS-nya sebesar 32.516,3%. Kemudian naik di 2020 menjadi 56.078,58%. Lalu selanjutnya ada rasio ini mulai menurun menjadi 36.022,53% di tahun 2021. Lalu 3.809,71% di tahun 2022. 2.556,89% di tahun 2023, dan terakhir 2.167,59% di tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa pendapatan perusahaan meningkat lebih cepat dibanding harga saham, sehingga saham menjadi lebih wajar dan efisien. Selanjutnya, market to book creation, itu market value per share. 2019-nya itu 3.100, 2020-nya itu 4.300, 2021-nya itu 16.000, 2022-nya itu 3.720, 2023-nya itu 2.900, 2024-nya itu 2.430. Lalu book value per share itu 564,71 di 2019, 2020-nya itu 146,17, 2021-nya itu 621,32, 2022 itu 596,39, 2023-nya itu 603,11, 2024-nya itu 614,78. Lalu pada market to book ratio-nya itu pada tahun 2019 nilai MBR sebesar 548,79%, kemudian meningkat sangat tinggi di 2020 menjadi 2.941,69% dan 2.575,18% di tahun 2021. Setelah itu rasio menurun menjadi 623,75% di tahun 2022, 480,84% di tahun 2023, dan 535,26% di tahun 2024. Ini berarti bahwa harga pasar menjadi lebih tinggi dari nilai buku perusahaan, menandakan kepercayaan investor. EBITDA rasio itu enterprise value
4.335 di 2019. Lalu 2020-nya itu 36.746.555. 2021-nya itu 214.425. 2022-nya itu 54.808. 2023-nya itu 49.900.411. 2024-nya itu 49.257.570. Lalu EBITDA-nya itu min 48,952. 2020-nya itu min 151,956. 2021-nya itu 122,190. 2022 itu 259,827. 2023-nya itu 572,580. 2024-nya itu 925,506. Pada tahun 2019, nilai minus 8.323,12%, dan di 2020 juga negatif, yaitu minus 24.182,37%, karena perusahaan mengalami rugi operasional. Mulai tahun 2021, nilai berbalik positif menjadi 170.923,73%, kemudian menurun menjadi 22.415,61% di 2022, 8.731,08% di 2023, dan terakhir 5.322,23% di 2024. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan rasio. Hasil analisis rasio pada nilai pasar menunjukkan bahwa kinerja pasar saham pada PT Jago Tbk mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2019 sampai 2024. Rasio price earner ratio bergerak dari nilai negatif pada tahun 2019 menjadi sangat tinggi hingga mencapai 55.530,70%. Pada 2023 mencerminkan perubahan kondisi perusahaan dari kerugian menuju profitabilitas serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek bisnis digital bank. Namun, penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyesuaian nilai saham dengan kondisi fundamental yang mulai stabil. Rasio present to sell dan market to book juga memperlihatkan pola serupa, di mana nilai tinggi pada awal periode menggambarkan optimisme pasar yang kuat, kemudian menurun seiring dengan perbaikan kinerja keuangan dan penyesuaian valuasi saham terhadap realitas bisnis.
Sementara itu, EBITDA rasio meningkat signifikan sejak 2020, menunjukkan perbaikan profitabilitas operasional Bank Jago setelah fase ekspor awal. Secara keseluruhan, hasil ini menandakan bahwa setelah masa pertumbuhan pesat, valuasi saham PT Bank Jago cenderung bergerak menuju kestabilan yang lebih mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara real.